sukacita hari ini, amin. Amin. Mari sama-sama kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Hari ini dengan penuh ucapan syukur kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Maka dari itu Tuhan hari ini biarkanlah Tuhan Kau bekerja atas setiap kami, berdaulat atas setiap kami, dan Kau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan semuanya baik buat kami. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan Amin. Sedia bagiku.
sungguh Tuhan Kau Allah yang setia buat kami. Kami mengucap syukur sebab Tuhan selalu bersama dengan setiap kami. Sekalipun kami sering mengecewakan Engkau Tuhan, sekalipun kami sering melukai hati-Mu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Thank you Lord Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi coba sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu.
hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan melanjutkan kisah Yusuf di bagian yang ke-12. Dan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ini merupakan bagian terakhir dari khotbah mengenai kisah Yusuf. Ya, ada beberapa hal yang akan kita bahas berkenaan dengan hal ini. Namun sebelumnya, mari kita buka Alkitab kita baca dan perhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan nanti ke-14. Ya, saya akan lompat-lompat ya pembacaannya. Kita mulai dalam Kejadian 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ya, saya lompat ke ayat 8. Kejadian 41 ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, ya, hati Firaun. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Ayat 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ya, ayat yang 10. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Ayat 11. Pada satu malam, ya, juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Ayat 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Ya, kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Ayat 13. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Ya, aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Ayat ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, di sini kita bisa melihat bahwa ada kegelisahan di hati Firaun karena mimpinya ini. Tentu saja kegelisahan yang disebabkan karena mimpi itu datangnya dari Tuhan. Amin. Perlu diketahui bahwa bermimpi adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Namun kalau mimpi itu berasal dari Tuhan dan Tuhan memiliki kepentingan dengan mimpi tersebut, maka Tuhan akan membuat seseorang seperti Firaun begitu gelisah sehingga meminta semua orang yang ahli dan berilmu di Mesir untuk mengartikan mimpinya ini. Bapak Ibu Saudaraku, di Alkitab ya ada kisah yang mirip dengan Firaun, yaitu Raja Nebukadnezar. Berbeda dengan Firaun, Nebukadnezar yang bermimpi dan membuatnya gelisah serta tidak bisa tidur, ia meminta para ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menceritakan dan mengartikan mimpinya itu. Ya, sungguh aneh permintaan Nebukadnezar ini. Bagaimana mungkin ia meminta orang untuk menceritakan mimpinya? Nebukadnezar yang mimpi, ya kan? Tapi orang lain harus menjelaskan mimpi yang diimpikan oleh Nebukadnezar itu. Namun pada akhirnya Daniel, ya, atas perkenan Allah sanggup menceritakan apa yang diimpikan oleh Nebukadnezar, sekaligus arti mimpinya Nebukadnezar itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali ke kisah Mesir. Perlu diketahui bahwa antara kepala juru minuman yang keluar dari penjara dan dikembalikan ke posisinya semula dengan mimpi Firaun itu jaraknya adalah 2 tahun lamanya. Seperti yang tadi telah kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 1. Ya. Jadi 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tengah sungai Nil. Ya.
Nah, jadi di sini terlihat bahwa selama 2 tahun lamanya tidak ada kisah mengenai Yusuf sama sekali. Yusuf seperti hilang, lenyap di telan bumi. Jadi Yusuf menjalani hari demi hari seolah tanpa harapan di dalam penjara yang sunyi itu. Di sini kita belajar bahwa apabila hidup kita seolah-olah tidak bergerak kemana-mana, seolah-olah Tuhan diam dan tidur, seolah-olah kita ada di dalam sumur yang dalam. Bapak, Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, percayalah bahwa Tuhan kita tidak tidur. Percayalah bahwa Tuhan kita tidak lupa. Percayalah Tuhan kita tidak meninggalkan kita, anak-anaknya, sendirian di padang gurun ataupun di lembah kekelaman. Ketahuilah bahwa Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Hanya saja kita yang tidak mengetahuinya. Bapak, Ibu, saudaraku, bayangkan ketika kepala juru minuman ini baru ingat kepada Yusuf karena mimpinya Firaun yang membuatnya begitu gelisah. Artinya Firaun ini begitu gelisah. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh kepala juru minuman kepada Firaun, bahwa kepala juru minuman itu menyebutkan kesalahannya di hadapan Firaun karena kepala juru minuman itu telah melupakan Yusuf. Di sini kita bisa melihat bahwa dari segi etika, kepala juru minuman ini sadar bahwa ia seharusnya mengatakan kepada Firaun perihal mimpinya yang diterjemahkan oleh Yusuf itu 2 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, setelah Firaun mendengarkan pengakuan juru minuman ini, segera Firaun memanggil Yusuf. Menariknya, ya, kalau kita baca dalam Kejadian 41 ayat 14, bahwa Yusuf kemudian dikeluarkan dari tutupan. Dikeluarkan dari tutupan. Dalam bahasa Ibrani kata tutupan itu adalah bore, ya, bore, yang artinya ya lubang penjara atau penjara bawah tanah, atau juga lubang sumur. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dari lubang dalam Yusuf diangkat oleh Allah menuju istana Mesir, bahkan menjadi atasan dari Potifar, kepala pengawal istana beserta istrinya, dan juga atasan dari kepala juru minuman raja. Bapak, Ibu, saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus mengangkat naik anak-anaknya, tidak ada yang dapat menahan dan menggagalkannya. Katakan amin. Yusuf juga kemudian dikatakan bercukur dan berganti pakaian. Bapak, Ibu, saudaraku, di sini kita melihat bahwa seorang budak dan narapidana itu sungguh tidak terawat tubuhnya. Tidak ada yang memperhatikan rambutnya. Ya mungkin sudah sangat panjang, mungkin sudah gimbal gitu ya, karena jarang dicuci. Bahkan juga dikatakan Yusuf harus berganti pakaian. Ini menunjukkan bukan hanya rambut yang tidak terawat, namun juga tubuhnya yang bau dengan pakaian yang buruk. Dalam waktu sekejap, Allah membuat Yusuf yang berada di dalam lumpur dan lubang gelap tiba-tiba muncul dengan cemerlang seperti permata. Bapak, Ibu, saudaraku, setelah mengalami lubang penjara yang gelap dan mengerikan ini, kita bisa melihat bahwa karakter yang Yusuf miliki itu begitu luar biasa. Firaun, ya, waktu Yusuf bertemu dengan Firaun memuji Yusuf. Bayangkan, baru bertemu, Firaun memuji Yusuf. Ya, kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 15. Kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Luar biasanya. Yusuf yang dipuji ini sama sekali tidak mengambil pujian itu sebagai pujian untuk dirinya. Yusuf berkata kepada Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun."
Ingat, Yusuf tidak mengambil pujian yang disampaikan oleh Firaun. Dan Yusuf tetap mengatakan bahwa itu semua karena Allah dan bukan karena dirinya. Ini sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, haruslah mencontoh karakter seperti Yusuf ini. Yusuf sekalipun baru saja lepas dari lubang penjara yang dalam ini, ya, tidak ada sakit hati kepada kepala juru minuman yang ingkar janji. Tidak melampiaskan dendam kepada kepala juru minuman itu. Yusuf sama sekali tidak marah dan dendam kepada kepala juru minuman. Yusuf sama sekali tidak marah kepada Potifar yang menjebloskan dia ke dalam penjara. Ketika Yusuf bertemu dengan Firaun, kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir. Yusuf berusia 30 tahun. Dan setelah lewat masa kelimpahan selama 7 tahun, kemudian masuk dalam masa kelaparan, maka pada suatu hari, ya, saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir dan membeli gandum kepadanya. Di kisah selanjutnya, ya. Setelah berbagai drama yang terjadi, ya, ketika itu Yusuf kemudian memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Suasana haru dan tangisan yang keras langsung terjadi ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, Yusuf dapat saja membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Terlebih, ya, Yusuf sekarang memiliki kekuasaan dan otoritas yang nyaris tak terbatas atas Mesir. Namun perhatikan, Yusuf tidak sama sekali membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya sebagai budak. Setelah itu Yusuf melepas kembali saudara-saudaranya untuk kembali ke ayahnya. Dan akhirnya seluruh keluarganya datang ke Mesir dan tinggal di Goshen. Dan setelah Yakub ayah hidup selama 17 tahun di Mesir, maka matilah Yakub. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, ketika Yakub telah tiada, saudara-saudara Yusuf ternyata masih menyimpan yang namanya rasa takut yang amat sangat terhadap Yusuf. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 50 ayat 15. Ya, Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, ya Yakub telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Ya, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Perhatikan, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, menariknya, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya di dalam Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Kejadian 50 ayat 20 katakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 21 katakan begini, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah Yusuf ya menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, di sini kita melihat bahwa tidak ada sama sekali dendam di hati Yusuf. Padahal Yusuf sangat bisa untuk memberikan pelajaran kepada saudara-saudaranya. Namun sama sekali Yusuf tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Yusuf justru berkata, aku inikah pengganti Allah? Yusuf tahu bahwa dirinya telah diperlakukan dengan buruk. Dia sangat tahu. Namun Yusuf juga tahu dan menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang tidak memiliki hak untuk membalaskan tindakan buruk orang lain kepada dirinya. Maka hal ini berarti bahwa Potifar, istrinya Potifar, kepala juru minuman, tidak mendapatkan hukuman atau minimal pelajaran dari Yusuf karena tindakan buruk mereka kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, karena itu di akhir cerita Yusuf dan juga di akhir khotbah saya ini,
Saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki karakter seperti Yusuf. Bahwa Yusuf tidak menendam sama sekali kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Dengan melepaskan pengampunan, dengan juga berprinsip bahwa hanya Allah yang berhak membalaskan kejahatan orang lain. Yusuf telah sukses memiliki karakter yang luar biasa. Katakan amin. Maka kita juga harus belajar dari Yusuf. Sekali lagi, jangan pernah membiarkan kepahitan, jangan pernah membiarkan dendam dan juga kemarahan ada dalam hati kita ketika orang lain berbuat jahat kepada kita. Bahkan ketika kejahatan orang lain itu menyebabkan kehidupan kita menjadi sengsara. Ingat bahwa justru karena menjadi budak dan berada di dalam penjara, itu merupakan rencana Allah bagi Yusuf. Artinya, Yusuf meyakini sebuah prinsip yang dituliskan dalam Kejadian 50 ayat 20 tadi. Memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan. Dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, jadi percayalah bahwa Allah kita yang kita sembah, Tuhan Yesus, adalah Allah yang baik. Allah yang tidak meninggalkan kita anak-anaknya di lubang penderitaan. Allah mempunyai rencana yang terbaik untuk kita, orang percaya. Untuk kita, anak-anaknya. Amin. Mari, teruslah percaya dan hidup tanpa dendam dan kepahitan, agar tujuan dan rencana Tuhan itu dalam hidup kita itu tergenapi dengan sempurna. Amin. Bapak yang baik, terima kasih. Banyak Tuhan di akhir daripada pembelajaran kisah Yusuf yang ke-12 ini, Bapak, banyak hal yang kami dapati, pelajaran-pelajaran indah, pelajaran-pelajaran yang membuat karakter kami menjadi baik. Tuhan, inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan tetap mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di lubang penderitaan. Engkau Tuhan yang mempunyai rencana yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Bapa, kuatkan kami. Kami mau kuatkan iman kami. Kami terus percaya dan hidup tanpa dendam, tanpa kepahitan, supaya tujuan dan rencana-Mu itu tergenapi dalam hidup kami sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, nikmati kebersamaan dengan keluarga, terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi,
dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou Selamat hari Minggu Jemaat Homsis yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.